I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing dosen kewirausahaan, dalam hal ini Bapak Bayu, saya Billy Iskandar beserta kelompok Pak Sardos dan Ibu Monika siap melaksanakan tugas bahwa tim kami akan mengambil topik hidroponik. Alhamdulillah di depan saya ada pelopor penggerak UMKM ya, usaha untuk masyarakat setempat, khususnya di RW 021 Perumahan Taman Raya Bekasi. Kebetulan sahabat saya Pak Sukmo selaku Ketua RW 021. Kemudian di samping Pak Sukmo ada Pak Fuad selaku operasional dalam penggerakan hidroponik di RW 021. Sebelumnya saya terima kasih nih Pak Sukmo dan Pak Fuad sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kebetulan kami tergerak dalam beberapa kesempatan yang saya lihat ketika dari Kepala Desa Mangunjaya, Bapak Jayadi Said beserta pengurus bersama-sama memetik hasil panen ya Pak ya? Ya, betul. Memetik hasil panen hidroponik yang notabene luar biasa, ini baru sejarah di Perumahan Taman Raya terbentuk ya, usaha dari warga ya untuk warga ya Pak. Betul. Ini patut diberi acungan jempol dan contoh untuk kita ikuti nih untuk teman-teman mahasiswa Universitas Pertiwi ya. Siapa tahu ketika sudah selesai program S2 tidak ada kegiatan perkantoran atau lain-lain. Nah, ini di wilayah teman-teman bisa memberdayakan, ada tanah, ada kesempatan untuk memberikan kesempatan kita untuk menghasilkan uang nih ceritanya. Ya. Oke Pak, singkat cerita aja. Kebetulan ada beberapa pertanyaan yang saya harus lemparan ke Pak Sukmo dengan Pak Fuad nih, biar teman-teman juga dapat gambaran. Pak Sukmo, dasarnya Pak untuk membentuk hidroponik ini gimana sih Pak? Cerita awalnya Pak? Ya, cerita awalnya yang pertama, kita kan banyak, kebetulan di wilayah kita banyak beberapa tanah fasum yang notabene belum terawat lah. Bagaimana kita membentuk biar tanah fasum itu menjadi lebih rapi dan bisa menghasilkan. Kemudian akhirnya kita berinisiasi, kebetulan juga warga kami ada yang paham terkait masalah hidroponik, kita belajar bersama-sama. Akhirnya kami mengajukan kepada Kepala Desa Mangunjaya. Kebetulan di Desa Mangunjaya juga ada namanya BUMDes, bekerja sama dengan BUMDes terkait salah satunya adalah program hidroponik, yaitu desa memang dari pemerintah ada program yang namanya MBG makan bergizi gratis sesuai dengan ditetapkan oleh Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Bagaimana kita bisa nantinya bisa mensuplai ataupun menyuplai sayur-sayur mayur kan. Nah itu makanya kami selain ada dua fungsi, yaitu pertama biar lingkungan kita menjadi lebih rapi dan lebih indah ya, selanjutnya ada sisi positifnya adalah bisa memberikan kesibukan kepada masyarakat untuk bisa menghasilkan sesuatu atau mungkin sedikit lah, artinya untuk menambah income dan intinya poinnya adalah mengisi kegiatan lah, kegiatan yang positif, jadi edukasi bersama, pembelajaran bersama. Jadi biar intinya kita itu bagaimana menciptakan lingkungan selain mensukseskan dari program pemerintah masalah MBG tersebut. Baik, terima kasih Pak Sukmo. Berarti kita salah satunya ada mensuplai sayurannya ya Pak? Iya. Yang tadi kegiatan MBG, makanan bergizi gratis ya? Yang program pemerintah. Memang ini program pemerintah yang luar biasa yang kita support ya Pak? Ya. Jadi salah satunya sayur mayurnya adalah dari RW 21 ya. Desa Mangunjaya Tambun Betul. Selatan ya Pak? Betul. Itu didistribusinya kemana itu? Untuk selama ini
sementara ini kan memang di program di Desa Mangunjaya kan masalah MPG-nya belum berjalan, Pak. Jadi selama ini memang kita distribusinya adalah ke lingkungan sekitar masyarakat dan lingkungan di desa-desa tetangga saja. Dan kami memang prosesnya sebelum melakukan pemanenan seminggu kita sudah melakukan membuka PO, kemudian seminggu sebelumnya kita tinggal metik, kemudian langsung didistribusikan. Jadi seminggu sebelumnya sudah buka PO dan alhamdulillah setiap kita buka PO seminggu udah habis. Luar biasa. Oke. Berarti sudah banyak yang pesen ya? Alhamdulillah sudah. Ya. Bahkan kemarin sempat kekurangan ya Pak Fuad ya, untuk ada beberapa yang nggak kebagian dari masyarakat kita. Ini hanya baru memenuhi kebutuhan di masyarakat di lingkungan RW kita, sama mungkin beberapa di perumahan-perumahan yang lain. Baik, Pak Sukma, Pak Fuad, kita tanya nih Pak, kira-kira berapa lama sih Pak prosesnya nih Pak, dari mulai awal sampai seperti yang sekarang terlihat nih Pak? Kalau proses penyemayan itu sekitar 10 hari. Nah, terus kalau ini bisa 20 hari, sebulan. Berarti termasuk ini Pak, bangunannya nih Pak, bangunannya itu estimasinya berapa hari Pak? Mungkin bisa saya jelaskan Pak ya. Nah, jadi kalau untuk bangunan ini kita membutuhkan waktu kurang lebih kemarin sekitar 35 hari Pak, dari proses nol. Karena kita ini awalnya kan tidak seperti ini, pemerataan tanah, perapian segala macam, terus baru bentuk bangunan. Nah setelah proses bangunan itu kurang lebih 35 hari lah, 35 hari kita bentuk bangunan, karena ada sekitar 3 tempat yang kita bangun ya, 3 tempat yang di sana luasnya adalah 5 kali 15, yang di sini 3,5 kali 15, kemudian yang di samping 4,5 kali 13. Jadi ukuran meternya ya cukup luas juga, bisa kalau dihitung itu bisa sampai hitungan bisa hampir 200 meteran. 200 meteran. Ya, 200 meteran. Dan kemudian setelah ini tempat yang buat medianya jadi, itu nanti baru kita proses pembibitan dari benih, biji, kemudian kita tanam, kita semai kurang lebih selama 10 hari. Kemudian setelah 10 hari, itu nanti baru kita pindahkan ke media tanam, yaitu berupa pralon. Nah, untuk media pembibitan itu kita benih itu, tanah itu diganti dengan namanya rock wool, modelnya kayak busa. Rock wool tersebut kemudian sebagai media tanamnya rock wool. Kemudian nanti dipindahkan ke pralon yang sudah diisi dengan air. Nanti rock wool dimasukkan ke dalam namanya net pot. Kayak bentuknya kayak gelas. Iya. Nah, net pot bentuknya kayak gelas. Kemudian dari proses penyemaian itu 10 hari, kemudian sampai ke proses pemanenan itu kurang lebih 25 hari. Jadi totalnya dari pembibitan, pembenihan sampai proses panen adalah 35 hari. 35 ya, hari. Betul, 35 hari, Pak. Jadi tadi saya ulangi ya Mbak, mungkin dikoreksi Pak. Pada saat dari mulai perapihan tanah, terus bikin bangunan, itu kan estimasi waktunya kurang lebih 35 hari. 35 hari. Termasuk tadi dari mulai benih sampai dengan panen itu Ya. 25 hari ya. 35 hari. Berarti kalau dari 0 itu 70 hari. 70 hari. Untuk pertama kali. Untuk keduanya berarti tinggal 35 hari doang. Karena kan udah nggak bentuk lagi. Ini kan bentuk bangunannya cuma sekali. Oh ya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, ini kan tanah bermasalah tidak nih Pak? Karena kan kita menggunakan tanah fasos dan fasum, Pak. Jadi memang ini sudah mendapatkan izin dari lingkungan juga. Dan tanah fasum ini kan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya umum dan sosial. Ya, harusnya seperti itu ya Pak. Betul. Jangan sampai menjadi kendala. Ya. Begitu udah meledak nih, udah famous, sudah terkenal, wah semua saling memiliki lahan. Seringkali terjadi tuh Pak Fuad ya. Tapi ya saya yakin sih, kita kan di Taman Raya ada fasos fasum ya, termasuk di RW 22 juga ada sih Pak. Oke Pak, dilanjut nih Pak. Cukup tertarik juga ya dengan proses dari awal sampai panen hasil ya Pak. Iya. Ini ngomong-ngomong nih Pak, boleh cerita sedikit dananya berapa sih Pak yang diperlukan Pak? Kalau dari proses mulai dari perapian,
terus sampai bentuk bangunan, yaitu besarannya relatif tergantung dengan luas bangunan yang kita inginkan atau jumlah tanaman yang diinginkan. Kalau kita kan membentuk tanaman itu kurang lebih 3.000 net pot, 3.000 pohon. Jadi kemarin kita kurang lebih menggelontorkan anggaran sekitar 90 jutaan, Pak. 90 juta. Dari nol sampai proses. Dan dana ini memang dikucurkan atau bekerja sama dengan BUMDes Desa Mangunjaya. 90 juta. Betul. Itu flow dari warga, Pak, atau ada sponsor, Pak? Bukan sponsor, itu memang murni dana dari support dari BUMDes. BUMDes. Dan nanti akan kembali, hasil itu akan kembali ke BUMDes. BUMDes kan badan usaha milik desa. Jadi kita akan kembali juga ke desa. Hasil panen itu sebagian dari hasil penjualan setelah dipotong dengan pembiayaan bibit, proses biaya produksi, ya nanti ada hasil keuntungan itu yang akan dikembalikan ke BUMDes, Pak. Berapa bulan sih pengembalian dana pinjaman dari BUMDes itu? Jadi sifatnya nanti bukan bulanan, tapi nanti intinya setiap panen berarti kita terus setor. Ya nanti ya bisa sampai beberapa tahun, Pak. Iya. Luar biasa ya. Iya. Nanti kalau misalnya Pak Sukmo nggak menjabat, estafet lagi dong, Ya, kayak kan ada tim. berikutnya. Kan ada tim. Oh, ada tim. Iya, ada tim. By the way nih, Pak, tadi kemarin bulan apa tuh panennya? Kemarin Juni apa bulan salah ya? Juni sudah panen. Juni udah panen. Iya. Itu setoran awal berapa ke BUMDesnya, Pak? Karena kemarin masih ada beberapa yang, jadi untuk awal ini kita tidak menyetor ke BUMDes karena memang kita digunakan awalnya itu tidak semua dijual, Pak. Oh, gitu. Jadi ada beberapa tamu undangan, kurang lebih ada 100 lebih. Nah itu diketi sebagai cenderamata kita, Pak, secara cuma-cuma. Nah nanti mungkin pemanenan kedua ini baru kita mulai store dengan BUMDes, karena kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak BUMDes. Dan itu semua sudah ada catatannya, ada namanya pelaporannya semua ada. Kami juga dibantu oleh ibu-ibu di sini untuk pemakingan segala macamnya ya, Pak. Pemanenan gitu. Tadi BUMDes ya, badan usaha milik desa. Iya. Bukan bank ya, badan usaha milik desa. Jadi teman-teman tuh BUMDes tuh ya, untuk masukan aja sih tidak perlu pinjam ke bank ya, Pak ya. Iya. Haram hukumnya, riba. Tapi di Desa Mangunjaya ada satu badan usaha kepemilikan Mangunjaya juga ya. Ya untuk warga Mangunjaya dan buat juga seluruh masyarakat Mangunjaya ya, Pak. Iya. Bagus tuh, Pak. Jadi tidak kena riba, Pak. Investasi ya. Dan kita juga kan sambil memberikan edukasi kepada masyarakat, barangkali suatu saat kepingin yang seperti ini. Karena ini murni tidak menggunakan tanah, medianya air, dan prosesnya cukup mudah. Tidak memerlukan waktu yang dipantengin setiap saat, enggak. Kita cuma cukup cek pagi, sore, kontrol air. Dan memang ada vitamin yang diberikan, Pak. Dari air itu ada vitamin namanya AB Mix Plus. Itu dari mana vitaminnya, beli? Ya kita sementara ini order pembelian dari melalui online. Ada namanya AB Mix Plus. Fungsinya itu adalah untuk menyuburkan tanaman. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia, yaitu AB Mix Plus tersebut. Satu paket atau gimana belinya, Pak? Satu paket. Kita ada beberapa kan kita ada paket-paket itu bisa nyampur sendiri, bisa kita yang sudah dicampurin, ya tergantung, Pak. Kalau lebih hematnya ya kita beli yang masih mentah kemudian dicampur sendiri ya, Pak, buat biasanya gitu biar lebih itu banyak. Satu paketnya berapa sih, Pak? Kemarin kalau nggak salah satu paket itu nilainya 2 jerigen ya, Pak. Kalau satu paket itu buat 5 liter. 5 liter itu 1 kilo 2 kilo. Iya, jadi 2 kilo itu kurang lebih menghabiskan itu 150. 150.000. Iya. Kita ini butuhnya lebih dari itu, Pak. Kurang lebih kemarin kita menghabiskan hampir 7 paket lah. 7 paket. Iya. Tadi satu paket buat 2 dirijen ya, Pak. Iya. Satu dirijennya 5 liter ya tadi ya. Iya. 5 liter. Karena itu kan paketnya namanya AB, ada Iya. A, ada B-nya. Warnanya juga beda, ada yang putih, ada yang biru, hijau, ya. Jadi gitu. Nanti dicampur jadi satu. Dan kita juga ada alat ukurnya untuk mengukur pH air. Iya, pH udah pasti tuh, Pak. Ya. Jangan sampai Apa namanya? Bukan pH apa? ppm. ppm, bukan pH, ppm. pH air mah buat di Iya, kolam kadar renang. air. Apa namanya? Kadar apa namanya? ppm kadar padatan. Iya, Iya, iya. kadar Kalau padatan. ketinggian itu nggak boleh, kurang nggak boleh, harus pas. Nah, misalnya kalau sawi kan 1300 ppm. ppm. Ya. Kadar apa namanya?
bahasa Inggris itu. Iya. PPM kadar padatan. Berarti kalau 150.000 itu buat berapa lama Pak? Oh, yang tadi paketnya itu yang beli online. Tergantung jumlah tanamannya, Pak. Kita tidak bisa menentukan. Pokoknya dari kurang lebih 2.700 sampai 3.000 tanaman itu membutuhkan kurang lebih yaitu 7 paket. Ya, Paket. gitu, ya. Berarti disiram begitu dong Pak? Nanti ada campurannya. Campurannya Ada ya? campuran masih Ini belum bisa dilihat di sini, nggak langsung disiram. nggak langsung disiram. Jadi kita sini pakai sirkulasi. Kan kalau kita ada pompa sirkulasi, Iya, ada buangannya. Jadi nanti sistemnya kita mungkin satu tutup itu dicampur dengan berapa liter air dan gitu. Baik, kalau begitu sudah terlihat ya, kita punya gambaran nih, Iya. ceritanya udah punya ancer-ancer lah, Iya. udah punya planning, tinggal action, Iya, kemudian tinggal controlling aja sih. betul. Nah ini kan kalau teman-teman lihat ini di belakang saya termasuk dari ketua RW juga, tinggal controlling aja ya Pak. Iya, Sudah dibenih, sudah ditanam, sudah dipupuk, iya. tinggal controlling nih. Kira-kira dari kondisi sekarang ini untuk petik hasil berapa lama Pak? Sekarang, dari sekarang. Paling sekitar 20 hari lagi sudah panen. 20 hari lagi. Sudah panen. 20 hari lagi, cepet banget ya. Ya, Nggak terasa ya. jadi Ini nanti udah 5 hari. Tadi ya, saya lihat sudah ada ya nongol sudah. dikit-dikit Itu ya. berarti dari proses pembenihan udah 15 hari, Pak. Berarti tinggal 20 hari lagi. Nanti Bapak 20 hari ke sini sudah panen. Boleh diajak teman-teman mahasiswa. Iya, Mari. iya, siap. Tinggal main ke sini ya. Siap. Ya intinya kita senang lah Pak dengan adanya seperti itu, menjadi satu kegiatan lingkungan yang positif. Satu juga memberdayakan orang-orang yang tidak punya kesibukan biar ada kesibukan. Terus juga mungkin tetangga sekitar juga ada beberapa yang kalau panen kan pasti menikmati Pak. Karena ada hasil yang kita berikan juga untuk lingkungan walaupun sedikit. Iya. Buat nambahin kas atau segala macam kan jadi punya kas di lingkungan RT ataupun ya minimal di paguyuban atau blok inilah kan gitu Pak. Kan gitu. Baik. Berarti ya sama sih, setiap RW juga punya kegiatan ya. Betul. Yang notabene nanti sisa dari kegiatan itu ada saldo ya Pak. Pasti. Saldo masuk ke kas RT masing-masing. Iya. Kalau boleh tahu Pak, itu terakhir kemarin tuh belum dapat ini dong ya, keuntungan ya, karena kan kita berbagi dulu ya Pak. Iya. Berbagi dulu, dan kita dari pihak RW juga belum menyetorkan ke Betul. BUMDes itu ya. Betul. Karena kan kemarin kan karena memang baru perdana Pak. Ini baru perdana. Dan ini adalah sistemnya greenhouse Pak. Udah mewah Pak sistemnya. Iya. Hidroponik banyak yang model nggak bikin greenhouse juga kalau pengen murah ya nggak apa-apa. Yang bikin mahal kan karena greenhouse Pak. Kenapa kita bikin sistem greenhouse? Biar hujan itu tetap masih bisa produksi. Iya. Misal nanam. Terus ketika seperti ini tidak ada gangguan dari burung atau segala macamnya. Kalau terbuka kan kita hamanya kan dari burung juga, pengaruh, Betul. belalang. Nah ini sebenarnya karena kita pernah mencoba yang tanpa ditutup pakai gini, hasilnya kurang. Dan ketika musim hujan hancur. Nah ini adalah penyempurnaan. Iya. Ya, Dengan berarti seperti ini kan target kita setahun sekali, dalam setahun itu kita bisa panen 8 kali Pak. 8 kali ya. Ya, Berarti rata-rata 1,5 bulan udah panen lagi ya Pak. iya, Ya. boleh dikatakan seperti itu. Seperti itu ya. Ya kita targetnya kan seperti itu. Kalau tidak dengan pakai greenhouse atau tutup seperti ini ya mungkin paling setahun bisa 4 kali, 3 kali, 4 kali doang. Tadi kan Pak Sukmo kan menyampaikan ya bahwa hasil perdana kemarin kan kita belum ada keuntungan ya Pak, karena Ya. kan berbagi. Kira-kira estimasinya berapa Pak keuntungannya Pak? Bisa Kalau ada dari, angkanya nggak? karena kan kita jualnya masih murah Pak. Jadi kita dijualnya, misalnya kalau di online itu 27.000, kita paling jual 10.000. Itu Masih setengahnya. 1 kilo atau 1 paket? Bukan, satu paket isi 3. Satu paket. Oh. Kita masih jualnya di bawah jauh rata-rata. Karena kita pasarannya untuk target lingkungan dulu Pak. Iya. Ketika kita dibandingkan dengan harga-harga yang di online jauh Pak. Di online itu paling murah 20.000, 17.000, kita masih 10.000 dengan 3 10.000 paket. ya. Makanya kita belum bisa untuk secara margin keuntungan tinggi. Tetapi ketika dihitung-hitung ya dari proses itu ya bisalah setiap bulan itu
bisa lah mengantongi angka 2,5 juta sampai 3 juta lah di luar karena terus terang kemarin hasil panen kemarin itu kita menghasilkan kurang lebih nominal uang itu yang dijual saja itu hampir sekitar 5 jutaan lebih lah. 5 juta? Iya, di luar yang dibagi-bagi loh Pak Fuad. Karena kan pertama kita jual paket 400 lebih itu Pak, yang pakcoy 4,1 juta. Belum yang sawi. Ada kan ini beda panenannya Pak, beda tahap. Iya. Nah, beda harga. Kalau sawi lebih murah Pak. Kemarin dijual 5.000 tapi isi 2. Tapi sawinya bagus banget kayak tembakau Pak. Iya. Kemarin Ya. saya lihat sih gambarnya lebar-lebar. Iya, beda, nyenengin lah, kan gitu Pak. Ya, Ya siap. bagi kita sih banyak, terutama buat teman-teman karena mereka itu senang dengannya. Ketika segala sesuatunya kalau kita senangin dan kita cintai ya insya Allah ya Pak, buat ya. Jadi kita ini kan gitu. Mungkin suatu saat memang kita akan merambah ke dunia yang lebih, artinya secara marketing kita sudah sedikit bisnis lah, artinya tingkat bisnisnya lebih inilah. Ya ketika kan kita jualnya ibarat kata dari pasaran baru 70%. Belum harganya baru 70%. Belum sampai menyamai kan gitu. Ya baik Pak Sukmo, Pak Fuad. Satu lagi nih Pak, Siap. kemana aja sih Pak pemasarannya gitu loh? Kalau pemasaran selama ini melalui masyarakat, melalui grup RW, Oh, grup media sosial ataupun melalui para ketua RT di share ke grup. Siapa mau pesen nanti tinggal di kolektif saja, tinggal nanti pesan-pesan lewat media WhatsApp saja. berarti masih untuk internal. Internal. Internal ya Pak, belum sampai Belum. eksternal ya. Belum sampai eksternal. Masih tercover itu Pak internal Pak. Masih Ada yang kekurangan nggak? ada. Ada ya. Ada. Ya kan kita Biasa Pak kecemburuan tuh Pak. Udah kan keluar ke Geraha ke ya artinya bagian. Geraha Papan Mas baru sebagian kecil. Baru paling kalau keluar paling baru 10%. Ya, 10% lah. 10%. Mungkin besok karena ini full ya, panennya full. Itu nanti bisa tercover semua. Dan sekarang sistemnya panennya nggak serempak, Pak. Jadi kita panennya adalah setiap greenhouse nanti ataupun setiap modul. Kalau kemarin panennya langsung cukup melelahkan juga, Pak. Karena kita harus making kurang lebih hampir 500-600 paket, Pak. Iya, luar biasa ya. Belum lagi distribusi. Kalau mau bagikan capek. Makanya gini Pak, ini kan satu kemajuan ya. Memang gaungnya hidroponik tuh sudah lama sih. Iya. Memang dari internal kita tuh males banget untuk menggerakkan ini. Karena kalau nggak ada penggeraknya, nggak ada sponsor utamanya, nggak akan jalan. Iya. Sama lah kita di kepengurusan RW, RT juga Iya. begitu kan. Sebenarnya sekarang mah kepala desa sendiri Pak, jadi saya membuka untuk itu. Nanti setelah dari kita beberapa RW mau mengajukan, ya boleh Pak. Karena kan memang setiap ini ada pendanaan terkait BUMDes. Kebetulan sebenarnya BUMDes itu udah jalan 3 Pak. Cuman kebetulan di RW 21 kebagian tentang hidroponik. Ada ternak ikan nila sama lele, ada ayam petelur, ada juga. Cuman kita ngambilnya di hidroponik karena Yang kita ikan lele di mana? ada di RW 23 RT 01. RW 23. Iya, ada Geraha ya. Geraha Prima. RW juga enggak. Itu perkampungan juga, Kampung Rawa Kedaung ada. Terus yang tadi yang ternak ayam ya, Ternak ayam sementara sudah dibikin, tapi mungkin belum mulai produksi di mana? di RW 06. RW 06. Daerah mana tuh Pak? Di kalau namanya Kampung Kedaung juga. Oh, Kampung Kedaung. Iya. Kalau masalah lele sama ayam kebanyakan di perkampungan, artinya di wilayah kampung lah kan gitu. Bau sih Pak ya. Kalau bau sih enggak. Bau sih enggak, karena sekarang kan teknologinya sudah canggih. Banyak beberapa yang sudah tidak bisa ada fermentasi dan lain-lain dengan pakan. Ya baik Pak Sukmo, Pak Fuad. Jadi kita sudah punya gambaran bagaimana sih mengaplikasikannya ya kegiatan hidroponik ya. Iya. Ya tadi sih namanya balai tani ya Pak ya. Iya. Nah, balai tani saya juga ada sih, di tugas saya juga ada balai tani. Salah satunya ya yang kita ambil percontohan hidroponik nih Pak. Iya. Baik teman-teman, sementara yang bisa saya sampaikan dahulu untuk sesi pertama ya. Nanti kita akan ketemu dengan sesi berikutnya, sesi yang kedua. Terima kasih. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan lagi untuk sesi yang kedua. Kita kembali lagi kepada Pak Sukmo selaku RW
21 ketuanya dengan Pak Fuad selaku staf dari kepengurusan RW, notabene yang pegang handle hidroponik ya Pak Fuad ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih Pak, yang kira-kira tanggapan warga gimana Pak dengan adanya hidroponik ini Pak? Tanggapan warga ya cukup antusias Pak, artinya mereka sangat tertarik dengan adanya program hidroponik ini, bahkan ya artinya mereka menjadi satu kebanggaan khusus, kita punya yang seperti ini kan gitu. Artinya sisi lain memang beberapa ada yang menginginkan untuk dibuatkan hidroponik juga kan gitu, karena jadi satu sisi lain yaitu suatu karena mereka mungkin hanya bisanya melihatnya di YouTube. Nah, sekarang di lingkungan kita ada kan gitu. Dan sedangkan sebenarnya kalau pembuatan kayak gitu kan memang biaya besarnya hanya di awal saja sih. Kalau sudah jalan ya sudah. Biaya untuk bikin bangunannya saja yang mahal. Makanya mereka juga cukup tertarik, cukup senang kan gitu dengan adanya program hidroponik tersebut. Sudah pasti Pak ada yang tertarik, tentunya ada yang kontra. Ya. Nah, yang kontra biasanya gimana nih Pak tanggapan warga yang tidak suka dengan kegiatan hidroponik Pak? Alhamdulillah sih saya belum mendengar, selama ini saya belum mendengar dengan hidroponik tidak suka dengan program hidroponik, rata-rata suka. Cuman yang mereka kepinginkan adalah bagaimana program hidroponik itu bisa stabil Pak. Artinya tidak hanya 1, 2, 3 kali panen terus terbengkalai begitu. Ini ya gitu. Ini kan makanya menjadi tantangan kita. Makanya kita sudah belajar dari beberapa sebelum ini kan kita juga ada dikasih juga untuk pembelajaran. Makanya ini adalah bagian dari penyempurnaan. Walaupun tetap kita masih ada kurang-kurang di mana, ya itulah menjadi proses pembelajaran. Artinya tentang hidroponik itu banyak hal yang harus kita pelajari. Artinya dari setelah kita melihat, setelah kita menjalankan, ya mungkin nggak ubahnya seperti kita orang usaha di bidang apapun. Ilmu pasti akan terlalu ada terus. Kekurangan pasti akan tidak ada terus, tidak akan sempurna. Karena ketika kita sudah menjalani setiap hari ataupun setiap saat, kita kan pasti bisa melihat, oh ini perkembangannya ini kurang bagus, seperti apa, harus seperti apa. Oh ini sudah bagus, tinggal dipertahankan kan gitu saja. Selama ini saya belum, kami alhamdulillah masyarakat selalu mendukung, selalu support. Apalagi mereka merasa menjadi, oh di luar kami ada ini loh. Kadang-kadang malah mereka menjadi mereka bisa bukan memamerkan, jadi bisa memperkenalkan pada tempat-tempat lain. Oh, tempatku ada loh hidroponik. Sudah ada beberapa sekolahan yang memang ingin edukasi kita terkait tentang hidroponik ini, gitu Pak. Ya berarti bahwa satu usaha, satu kegiatan itu tidak langsung terkenal. Ya. Ada prosesnya Ada Pak proses. ya. Yang tadi teman-teman dengarkan sempat pertama gagal ya Pak ya. Terus yang kedua juga gagal. Ya. Dimulai dari tanpa kaca dan lain sebagainya. Ya, ini plastik, menggunakan plastik. Ini plastik apa? Ya, plastik Kayak, UV. Oh UV. UV plastik UV sama sampingnya itu adalah menggunakan insect net lah namanya tuh. Jadi kayak kawat gitu ya. bukan kawat. Bukan. Plastik senar ya. Iya. Cuman udah iya. ram gitu. Jadi sempat Fungsinya- 3 kali Pak ya. Sempat 3 kali. Ini yang kesempurnaannya yang ketiga ini. Nah, ini kedua. Pertama ini karena musim ya hujan udah namanya kena panas, kena ini segala macam. Insya Allah kalau semakin kena panas makin bagus. Iya. Jadi alhamdulillah sih kalau dari pemaparan Pak Sukmo bahwa warga itu tidak ada yang komplain ya Pak. Insya Allah tidak ada lah. Tidak yang komplain, berarti semua warga tuh mendukung, Betul, mensupport mendukung. ya kegiatan hidroponik. Ya. Yang notabene sih keuntungannya juga untuk warga ya Pak. Ya artinya BUMDes, terus juga ya warga juga semuanya kan termasuk orang-orang yang terlibat di dalamnya, artinya untuk pemperawatan kan gitu. Karena kan harus ada yang rawat Pak. Iya. Harus ada yang rawat. Ya ini bikin kelihatan. Nah, yang penting hal apapun karena ini ada sifatnya dengan lingkungan juga, kita harus senang lah. Harus dengan rasa senang. Memang harus banyak berjiwa. Ya, otaknya saya ngumpulin orang-orang yang punya sosial tinggi lah kan gitu. Kalau untuk langsung berbisnis segala sesuatunya ya mungkin kan perlu proses dan tahapan. Tapi saya yakin sekali dengan hidroponik ini, apalagi masalah sayuran, kebutuhan sayuran pasti tinggi. Apalagi kita bisa marketingnya yang lebih bisa berjalan dengan supermarket, hasilnya bisa 2 kali lipat. Iya sih. Ya, 2 kali lipat. Dan bagi orang-orang yang mungkin punya lahan luas dan punya modal, bisa menjadi investasi dan bisa menjadi mengisi hari-hari tua ke depan. Artinya sambil kita
ini kan tidak membutuhkan tenaga yang keras. Artinya Iya. hanya sekedar kita mungkin pagi, sore kontrol saja, pulang lagi nggak masalah. Biasanya sih di awal Pak, penyakitnya orang Indonesia kan di Betul. awal kenceng starter, Ya, begitu 6 bulan berikutnya loyo, ya. 6 bulan berikutnya tutup. Dulu kan pernah Pak, kenapa ini kita pelajarin? Kalau dulu kan akhirnya diserahkan kepada masyarakat itu, ya siapa aja yang mau merawat kan tetap nggak bisa seperti itu. Harus ada Betul. PSI tanggung jawab. Makanya sekarang udah ada PSI-nya. Dalam arti PSI tersebut nanti walaupun sedikit banyaknya ada hasil yang disisihkan untuk mereka. Iya, Biar ada pertanggungjawabannya. Walaupun kalau secara hitung-hitungan ya sebenarnya ya belum cukup. Tetapi kita hanya mengajak, ya ayolah daripada nggak ada kesibukan, memang mereka juga senang-senang tanaman. Artinya dengan hobi kita bisa menghasilkan income kan artinya sesuatu yang lebih lah. Kan Iya, gitu. iya. Betul Pak, memang harus seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan terus bergantung kepada para donatur ya Pak. Lah iya, kita harus mandiri justru Iya, itu. iya. Kita bagaimana mengupayakan kita tinggal lingkungan, bagaimana kedepannya malah bisa tidak mengandalkan sesuatu, tapi kita punya usaha yang nantinya bisa untuk kepentingan umum atau masyarakat kan gitu. Contoh ya untuk ya pembayaran ya artinya untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain atau kebutuhan lingkungan yang lain itu Pak. Baik Pak Sukmo, Pak Fuad, terima kasih nih. Ya teman-teman, ini luar biasa nih teman-teman. Ini lihat ini di belakang ini kayak semacam logo ini ya Pak. Ini memang Wayang kita ya, Pak? bikin. Ini memang kita bikin Pak. Jadi memang Bikin dari botol aqua. ya ini Botol namanya eco-brick. Ini adalah Eco-brick, ya. perpaduan. Eh, Jadi kita biar menarik, ada pengolahan pemanfaatan limbah menjadi sesuatu yang lebih iya, menarik. betul. Jadi Kemudian gitu. juga ini nih. Ini buat apa nih Pak? Ya ini botol Pak. Botol, Sengaja ya. saya pagarin. Nah, ya itu kan salah satu pemanfaatan limbah. Daripada tidak difungsikan, kita jejer seperti itu, kita rapiin di cat kan jadi kayak semacam pagar Pak. Iya, itu Pak. Ini berapa botol nih Pak? Kalau bisa ngitung. Ini sekitar 100-an Pak, ada lebih, 100-an. hampir 200-an. Nah, ini adalah sampah kayak bekas kopi, bekas ini daripada ini kan juga membantu program pemerintah terkait penanganan masalah limbah. Kalau ini kan dibuang ke sana, plastik ini kan terurainya lama. Iya. Jadi agak sulit gitu. Makanya kita bagaimana biar menjadikan sesuatu yang lebih indah dan menarik. Baik Pak Sukmo, Pak Siap. Fuad, terima kasih nih Siap. untuk edukasi dan informasinya. Ini saya akan tularkan kepada seluruh mahasiswa ya Pak. Mahasiswanya udah tua-tua Pak. Ya, siap. Tapi semangatnya masih Siap. luar biasa. Boleh. Ya nanti Kapan boleh, kapan kesini. target panen kapan nih Pak? Ya pokoknya nanti akan saya infokan dengan Bapak. Oke siap. Barangkali teman-teman dari sana mau berkunjung biar Iya, bisa. Nanti memanen langsung pun nggak apa-apa. Nanti Siap, memanen siap. langsung dibeli begitu. Sebenarnya target kami adalah bagaimana orang-orang yang di luar nanti bisa membeli dengan memanen sendiri Pak. Biar lebih mau foto mau apa silakan Mantap, gitu. ya. Iya. Kita mau sistem seperti itu tadinya juga Pak. Murah dengan adanya seperti murah meriah Pak. Karena ini bukan menggunakan pestisida. Tadi satu plastik 10.000 ya? Ya isi 3. Isi 3. Ya. Isi 3 Kurang itu lebih itu kalau kita satu timbang ikatnya berapa Pak? Satu ikatnya satu ikat kan isi 3, itu Ah. kurang lebih beratnya itu 7,5 on. 7,5 on. Iya. 7 on lah gitu 7 ya. on. Kurang lebih ya. Iya. 7 on. 10.000. Sangat Pak. murah Pak. Kalau Murah. di itu karena kan ini beda. Ini adalah hidroponik. Dia menggunakan media air, bukan menggunakan media tanah. Iya, iya. Dan kita tidak menggunakan semprotan dan kimia pestisida, nggak ada sama sekali. Murni dari AB Mixes saja. Baik Pak Sukmo, terima kasih Pak Fuad juga ya. Siap. Ya teman-teman ini kembali lagi bahwa memanfaatkan lahan fasos-fasum di setiap perumahan harus bisa dijalankan dengan baik Betul. tanpa membuat masalah dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya ketika memanfaatkan lahan tanah di perumahan itu ada gontok-gontok kan Pak. Ya. Tapi ya alhamdulillah sih rekan saya sudah mendapat
izin dari pemerintahan Desa Mangunjaya ya Pak. Siap. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak nih. Siap. Nanti saya akan aplikasikan nih Pak dengan Siap. teman-teman, di share juga nih di setiap Siap. perumahan yang ada Siap. di Tambun Selatan. Siap. Kurang lebih terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bri. Terima kasih, sip. Kita ini 25 hari ya Pak dari Ini pembibitan sampai sekarang ya Pak. ini usia 15 hari nih. 15 hari. 15 hari. Ini teman-teman luar biasa nih, ada 5 pipa ya, paralon ya. Ya, 5 kali 3. 5 kali 3 ya Pak. Berarti 15 pralon. Karena 15 pralonnya kan paralon. setiap pralon kan ada 4 meter. Jadi teman-teman ini ke lokasi di hidroponik nih teman-teman. Luar biasa, ini masih kecil-kecil nih. Tuh. Nanti kurang lebih 20 hari lagi 20 hari lagi ya. bisa panen. Nanti kita sama-sama ke lokasi di perumahan Taman Raya ya. Ini buat percontohan bagi teman-teman yang setelah semangat kerja, ayo iseng-iseng di rumah tidak ada kegiatan perkuliahan, bisa dipraktekkan di perumahannya masing-masing. Yang kecil-kecil juga bisa, maaf ya. Kecil-kecil buat edukasi. Betul. Cuma rata-rata biasanya ini nih Pak nggak Ayo, konsisten, demi nggak jalan kontinu. Baik, terima kasih. ayo demi jalan É, ser bonzinho não tá prestando mais não. Só meta a cara com as que não tem coração.